Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Naili Nur Samada dengan NIM 411221218. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AI untuk edukasi dan pembelajaran, contoh Zenius AI Ruang Guru. Definisi machine learning dan tipe-tipenya. Yang pertama itu, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan kata lain, machine learning adalah kemampuan komputer untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja tanpa perlu diprogram ulang secara manual. Selanjutnya itu ada beberapa tipe machine learning, di antara lain ada supervised learning. Itu adalah model dilatih dengan data yang sudah diberi label sehingga model dapat belajar untuk memprediksi label baru pada data yang belum diberi label. Yang kedua, unsupervised learning. Itu adalah model dilatih dengan data yang tidak diberi label sehingga model dapat menemukan pola dan struktur dalam data tanpa pengawasan manusia. Yang ketiga itu reinforcement learning. Model dilatih untuk melalui interaksi dengan lingkungan di mana model menerima reward atau punishment berdasarkan tindakannya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan dengan definisi naive Bayesian dan contoh penerapannya di agen AI. Naive Bayesian adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi seperti spam filtering, klasifikasi teks, dan rekomendasi produk. Dalam agen AI seperti Zenius AI dan Ruang Guru, Naive Bayesian dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesulitan suatu soal atau topik tertentu berdasarkan data histori tentang kinerja siswa. Hal ini dapat membantu agen AI untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal dan efektivitas siswa. Selanjutnya, contoh kasus penggunaan machine learning supervised learning di agen AI. Salah satu contohnya, kasus penggunaan machine learning supervised learning di agen AI adalah dalam fitur prediksi soal. Fitur ini menggunakan model machine learning untuk memprediksi tingkat kesulitan suatu soal berdasarkan data histori tentang kinerja siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk fokus pada soal-soal yang lebih menantang dan meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya, contoh kasus penggunaan machine learning unsupervised learning di agen AI. Salah satu contohnya juga kasus penggunaan machine learning unsupervised learning di agen AI adalah dalam fitur rekomendasi materi. Fitur ini menggunakan mode machine learning untuk menemukan pola dan struktur dalam data pembelajaran siswa seperti topik yang mereka sukai atau kesulitan. Hal ini dapat membantu agen AI untuk merekomendasikan materi yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak model ML pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan. Yang pertama itu alignment dengan tujuan bisnis. Dan model dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif. Misal, contoh current prediction dapat membantu perusahaan untuk mengurangi current pelanggan, sementara model rekomendasi produk dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, return on investment. Model dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi perusahaan. Misalnya, model current prediction dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya akuisisi pelanggan baru, sementara model rekomendasi produk dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional.
dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Misalnya, model dapat mempercepat proses manual, mengurangi waktu layanan pelangganan, atau mengotomatisasi tugas-tugas kompleks. Yang selanjutnya, pengurangan risiko. Model dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko. Misalnya, model dapat mendeteksi fraud atau anomali sebelum menjadi kerugian besar. Jadi, kesimpulannya, AI dan mesin learning memiliki potensi yang besar untuk mengubah dunia pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini. Agen AI seperti Zenius AI dan ruang guru dapat memberikan solusi yang inovatif untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.